Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo. Balik lagi bareng aku di channel Putri 2875. So, kali ini aku akan membahas mengenai MOL atau mikroorganisme lokal. Penasaran kan apa itu MOL? Yuk langsung aja check it out. Oke teman-teman, nah di sini aku akan membuat MOL atau mikroorganisme lokal. Nah apa sih itu MOL? MOL adalah mikroorganisme lokal yang merupakan campuran bahan organik. Nah bahan organik itu bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita atau yang biasa kita sebut dengan limbah rumah tangga. Di sini aku udah menyiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat MOL. Yang pertama itu ada nasi basi. Nah, jadi nasi basi atau nasi yang udah kemarin itu bisa kita gunakan untuk membuat MOL. Daripada dibuang kan, sayang. Nah, di sini juga udah ada kulit pisang, oke? Atau kalian bisa pakai bonggol pisang. Ada bonggol pisangnya juga. Atau pisang yang udah busuk bisa kalian pakai. Dan yang selanjutnya itu ada cangkang telur. Nah, di sini cangkang telur itu bisa kita gunakan untuk membuat MOL juga. Terus ada gula. Lalu ada bahan tambahannya. Di sini aku udah menyiapkan air cucian beras. Oke. Jadi kalau kalian cuci beras tuh airnya jangan dibuang, bisa kita manfaatin untuk membuat MOL. Oke, langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, aku akan memotong isi kulit pisang ini jadi bagian yang kecil-kecil. Kenapa sih harus kita iris jadi bagian kecil-kecil? Ya tentu aja harus kecil-kecil dong, supaya si permukaannya itu bisa menghasilkan bakteri yang lebih banyak. Itu ya teman-teman. Oke, dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kenapa sih kita harus bikin MOL gitu? Gunanya buat apa? Manfaatnya apa buat tanaman? Oke, sedikit aku jelasin. Jadi MOL ini sangat memiliki banyak manfaat untuk tanaman. Salah satunya itu menambah unsur hara dalam tanaman dan juga untuk mempercepat pertumbuhan daun pada tanaman. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, jadi ini kulit pisangnya udah aku iris-iris semua. Selanjutnya bahan yang kedua ada cangkang telur. Nah, si cangkang telur ini akan kita hancurkan. Sebenarnya kalau kalian pengen si cangkang telurnya ini hancur banget atau sampai halus itu, kalian bisa hancurinnya pakai ulekan ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan MOL ini sangat mudah ya, cukup mudah dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Untuk bikin MOL ini sebetulnya pada prinsipnya itu terdapat sumber karbohidrat dan sumber glukosanya gitu sebagai substrasi untuk mikroba berkembang nantinya. Dan dalam pembuatan MOL kalian bisa menggunakan bahan apapun yang ada di rumah kalian. Oke, nah ini bahan-bahannya udah kita hancurkan. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mencampurkan bahan yang setelah dihancurkan tadi. Oke, di sini ada air cucian beras sekitar atau sebanyak 500 ml. Sebetulnya kalian bisa aja pakai 1000 ml atau 1 liter air. Nah, tapi karena aku di sini buatnya nggak banyak-banyak, jadi aku pakainya cuma 500 ml. I love you for infinity.
cangkang telur ke dalam air cucian beras. Selanjutnya kita masukkan 5 sendok gula pasir. Frozen, where all the universe is open. Jangan lupa tuh kita masukin juga nasi basinya. And we could wear the same crown. Keep slowing. Oke, setelah semua bahan kita masukkan, jangan lupa untuk diaduk. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oke, next step selanjutnya, bahan yang sudah tercampur akan kita masukkan ke dalam botol kosong. Jadi teman-teman, ketika kalian memasukkan semua bahannya ke dalam botol, usahakan sisakan sedikit ruang dan tidak memenuhi botol. Nah, kenapa Kak? Kok harus disisakan ruangnya? Oke, jadi karena mol ini dibuatnya dari bahan organik, sehingga dia akan fermentasi secara anaerobik, di mana oksigen atau udara itu tidak bisa masuk ke dalam botol, sehingga hal itu akan menimbulkan atau memunculkan gas metan atau CH4. Nah, gas metan itu punya energi yang cukup tinggi, sehingga kita harus memberi dia sedikit ruang. Oke, setelah semua bahannya kita campurkan ke dalam botol, kita tutup botolnya rapat-rapat. Nah, setelah seperti ini, kita kocok-kocok agar bahannya lebih tercampur merata lagi, oke? Nanti mol ini tidak bisa kita langsung aplikasikan ya, tetapi kita akan menunggu selama sepekan. Jadi kita diamkan dulu selama 1 minggu. Oke, kalau dari kalian bertanya, oh kenapa Kak? Kenapa nggak langsung dipakai aja gitu kan molnya? Terus dibuat buat apa kalau misalkan kita diamkan selama seminggu? Nah, jadi jawabannya itu karena larutan dalam mol yang kita buat ini, dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Gitu, sehingga kalau kita mau mengaplikasikannya, kita harus campurkan dulu dengan air biasa. Oke, ini sudah. Oh iya, disclaimer aja ya buat teman-teman semua. Pada saat botol ini sudah kita diamkan selama 1 minggu dan siap dibuka, nanti botol ini akan mengembung. Kenapa? Tentu aja karena tadi ada reaksi gas metan di dalamnya. Jadi ketika botol ini kita buka, gas metan itu akan keluar gitu. Jadi teman-teman, kalau yang membuat mol lokal di rumah, jangan kaget ya ketika pada saat dibuka akan terjadi reaksi gas yang keluar dari botolnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengaplikasikan mol yang sudah kita buat? Oke, jadi di sini, tada, aku udah punya mol yang sebelumnya aku buat sekitar 10 hari yang lalu. Nah, jadi bahan-bahan yang dibuat untuk mol ini tuh sebenarnya sama aja, cuma dalam pembuatan mol yang sebelumnya aku menambahkan kulit pepaya di dalamnya, oke? Nah, jadi mol yang ini tuh warnanya lebih jernih karena memang udah aku saring dari ampasnya. Udah jadi, mol yang nanti kalian buat setelah seminggu didiamkan, jangan lupa disaring terlebih dahulu, dipisahkan dari ampasnya, baru bisa digunakan. Kalau yang ini sudah siap kita gunakan, oke? Di sini aku sudah ada 1 liter air bersih. Untuk 1 liter air bersih, kita akan menggunakan 20 cc mikroorganisme lokal. Di sini sudah ada gelas ukurnya. Kita bisa mengukur menggunakan gelas ukur ini. Oke, kita langsung aja. 20 cc untuk 1 liter air. Jangan lupa itu ya, teman-teman.
Oke, kelebihan kita akan masukkan kembali. Oke, kalau kelebihan sedikit gak apa-apa ya teman-teman. Nah ini kebetulan di atas sudah 20 cc. Lalu kita masukkan ke dalam air. Oke teman-teman, nah jadi mol yang sudah tercampur dengan air tadi akan kita masukkan ke botol spray. Botol spray ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menyiram tanaman. Oke. Botol spray yang aku punya itu kapasitasnya 2 liter ya. Oke, langsung aja kita masukin ke dalam botol spray. Oke, sudah. Untuk botol spray yang seperti ini, pertama sebelum menggunakan aku bakalan pompa dulu, karena dia harus dipompa dulu ya. Jadi kita pompa sampai ininya tuh nggak bisa ditekan lagi, baru bisa kita aplikasikan. Oke, sudah. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal mengaplikasikan mol yang kita buat ke tanaman. Kak, tanaman apa aja sih yang bisa kita aplikasikan dengan mol ini? Oke, jadi mol ini bisa kita aplikasikan ke berbagai macam tanaman, seperti tanaman hias, tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura. Jadi kalian tenang aja, mol ini tuh aman digunakan karena memang kita buat dari bahan-bahan organik atau limbah rumah tangga dan tidak mengandung bahan-bahan yang sekiranya dapat beracun untuk tanaman. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke tanamannya. Annyeong ya Rabun. Nah, jadi itu tadi video pembuatan mikroorganisme lokal yang sudah aku praktekkan. Kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Oke? So, semoga video yang aku buat bermanfaat dan memberikan education untuk kalian. So, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.